Halo semuanya, selamat datang kembali di Tontonan Malam, channelnya alur cerita film populer masa kini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur kisah nyata di balik kesuksesan salah satu restoran cepat saji di dunia, yaitu McDonald's. Film yang menghadirkan cerita kerja keras dan ironi bagi sang penemu asli McDonald. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita film The Founder. Film diawali dengan seorang pria bernama Ray Kroc yang berprofesi sebagai sales milkshake atau kita sebut mixer aja lah ya biar gampang. Di tahun 1954, Ray Kroc ini sudah berkeliling ke berbagai restoran untuk menjual mixernya. Ia selalu berkata kepada seluruh pemilik resto bahwa kalau mixer miliknya itu mampu meningkatkan produktivitas susu dengan cepat, sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama lagi dan resto pun mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Namun omongan Ray hanya didengar sebagai angin lalu bagi sebagian besar pemilik resto. Suatu malam, Ray yang berada di penginapan sedang pusing karena mixernya tidak kunjung terjual. Ia pun memutuskan untuk memutar piringan hitam yang berisi tentang kekuatan dari pikiran yang positif. Suara dari piringan hitam tersebut mengatakan kegigihan adalah senjata utama di dalam kehidupan. Bahkan orang jenius dan orang berpendidikan pun bisa dikalahkan orang yang gigih. Keesokan harinya, Ray menelepon stafnya di kantor bernama Jun. Ray menanyakan berapa jumlah pesanan mixernya yang sudah masuk. Jun mengatakan bahwa ada salah satu resto di daerah San Bernardino memesan 6 mixer sekaligus. Hal itu membuat Ray tak percaya dan mengira Jun salah mencatat. Ray pun meminta nomor telepon resto tersebut untuk meminta konfirmasi lebih lanjut. Ketika Ray menelpon resto tersebut, ternyata resto tersebut bernama McDonald's. Kemudian Ray menanyakan tentang mixer yang dipesan, dan sang pemilik resto tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Yang benar adalah restonya memesan 8 mixer sekaligus. Penasaran dengan resto macam apa yang memesan 8 mixer sekaligus, Ray pun memutuskan pergi untuk mengunjungi resto tersebut. Sesampainya Ray di resto McDonald's, ia kaget dengan antrian resto tersebut yang begitu panjang. Ia pun mencoba membeli hamburger di resto tersebut. Namun ia bingung dengan kecepatan resto tersebut, padahal ia baru saja pesan namun pesanannya langsung siap dalam 30 detik saja. Di saat ia menyantap hamburger tersebut, ia bertemu dengan salah satu pendiri McDonald's yaitu Mac. Kemudian Mac mengajak Ray untuk masuk ke dalam resto dan melihat keadaan resto. Di dalam resto, Mac memperkenalkan Dick saudaranya. Setelah itu ia menjelaskan bahwa restonya menggunakan sistem kecepatan. Nah, sistem inilah yang menjadi cikal bakal fast food yang sekarang populer di seluruh dunia. Semua dilakukan dengan cepat dan sistematis, tentunya sesuai dengan standar kualitas yang baik, sehingga pesanan pembeli bisa diselesaikan hanya dalam waktu yang singkat. Ray pun heran dengan sistem tersebut, bagaimana mereka bisa membuat sistem yang begitu sempurna. Ray pun mengajak mereka berdua untuk makan malam dengan maksud ingin mengetahui kisah di balik kesuksesan resto mereka. Malam harinya di sebuah restoran, Mac dan Dick menceritakan kisah mereka kepada Ray. Dimulai pada tahun 1929 dengan bisnis pertamanya yaitu bioskop. Namun bioskop tersebut tak bisa bertahan lama karena pada tahun tersebut orang-orang lebih memilih membeli makanan daripada membeli tiket bioskop. Kemudian mereka pun mencoba bisnis makanan dan minuman. Tahun 1940 mereka membuka resto McDonald Famous Barbecue dengan menjual berbagai macam menu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari hanya 3 menu saja yang diminati oleh pembeli, yaitu hamburger, kentang goreng, dan beberapa minuman. Kemudian mereka mengubah nama resto menjadi McDonald's Hamburger dan menciptakan Speedy System atau fast food. Sebuah sistem yang begitu sistematis dan terarah dengan standar kualitas yang baik, yang membuat semua pesanan selesai dalam 30 detik saja.
Awalnya memang tidak banyak orang tertarik dengan pelayanannya yang mengharuskan pembeli pesan langsung ke kasir. Namun lambat laun mereka pun mulai menerima sistem pelayanan tersebut. Setelah dari makan malam, Ray tampak tidak begitu tenang karena memikirkan bisnis Meg dan Dick yang begitu menarik untuk dikembangkan. Keesokan harinya, Ray kembali menemui Meg dan Dick. Di sana Ray menawarkan sistem franchise atau waralaba untuk McDonald agar bisnis mereka bisa makin berkembang di seluruh dunia dan mendapatkan banyak uang. Namun hal itu ditolak oleh Dick karena ia sudah pernah mencobanya dan hasilnya gagal. Dick menjelaskan bahwa banyak standar kualitas yang buruk di beberapa cabang, sampai dengan menu yang tidak sesuai menyebabkan mereka memutus franchise McDonald. Ray kemudian memberikan saran untuk menempatkan satu supervisor di tiap cabang. Namun lagi-lagi Dick menjawab bahwa ia sudah menempatkan satu supervisor tetapi mereka tidak menjalankan tugas dengan baik. Dick dan Meg juga menjelaskan bahwa mereka lebih memilih untuk menyempurnakan satu restonya tersebut daripada membuka 50 cabang tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Sepulang dari McDonald's, Ray menceritakan kepada istrinya yang bernama Ethel tentang restoran dengan sistem yang begitu sempurna dan ia tertarik dengan bisnis tersebut. Namun Ethel terlihat tidak mendukung hal tersebut dan menyuruh Ray untuk pensiun dan menikmati masa tuanya di rumah saja. Karena Ethel merasa Ray terlalu fokus dengan ambisinya dan melupakan keluarganya. Mendengar hal itu, Ray sedikit kesal karena Ethel tidak mendukung pekerjaannya. Suatu ketika di perjalanan, Ray melihat banyak bendera Amerika di depan rumah-rumah dan juga banyak gereja di setiap sudut kota. Sehingga kembali membuatkan ide bagi Ray untuk bisnis McDonald. Kemudian ia kembali ke McDonald dan bertemu dengan Meg dan Dick. Ray menjelaskan kembali bahwa McDonald ini adalah ikon Amerika. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa arti lengkungan emas juga menjadikan tempat orang-orang berkumpul dan menjadi sebuah keluarga. Singkatnya, ia ingin menjadikan McDonald sebagai ikon Amerika dan tempat berkumpulnya orang-orang sambil menyantap hamburger yang lezat. Tak butuh waktu lama bagi Meg dan Dick menyetujui ide dari Ray. Mereka pun membuatkan kontrak untuk Ray sebagai landasan hukum agar ia bisa mendirikan cabang McDonald's sesuai dengan standar kualitas yang baik. Keesokan harinya, Ray langsung mencari investor untuk mendanai pembangunan cabang McDonald pertamanya. Ia pun berhasil mendapatkan dana walau rumahnya harus dijadikan sebagai jaminannya. Akhirnya, Ray berhasil membuka cabang McDonald pertamanya dan hasilnya sukses besar. Di saat ingin mengembangkan bisnis McDonald, Ray terus menyampaikan gagasannya kepada Dick, namun selalu ditentang karena Dick tidak ingin salah langkah lagi seperti di masa lalu. Tak cukup puas dengan pencapaiannya yang sekarang, Ray menawarkan bisnis franchise-nya McDonald kepada teman-temannya dan hanya dalam waktu 1 bulan saja, Ray berhasil membuka 3 cabang baru McDonald. Dick yang mendengar kabar tersebut bukannya senang tetapi malah pesimis akan standar kualitas yang buruk di cabang McDonald tersebut. Dan benar saja, ketika Ray melakukan sidak ke salah satu cabang McDonald-nya, resto tersebut dipenuhi sampah, bahkan resto tersebut menjual menu di luar dari ketentuan McDonald. Melihat hal itu membuat Ray marah dan memutuskan untuk menghandle semua cabang McDonald. Suatu hari datanglah seorang Yahudi menawarkan Alkitab ke kantor Ray. Merasa ada keanehan, Ray pun bertanya kepada seorang Yahudi, kenapa ia menjual Alkitab? Ia pun menjawab semua ini karena ia butuh uang untuk menghidupi keluarganya. Mendengar hal itu membuat Ray kagum dengan kegigihannya dalam mencari uang dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai supervisor di salah satu cabangnya. Hasilnya, sesuai dengan keinginannya, ia berhasil membuat cabang tersebut berjalan sesuai dengan standar operasional yang baik. Tak puas dengan hal itu, ia kembali merekrut temannya yang dinilai kegigihannya juga dalam menjalankan pekerjaannya.
Dan lagi-lagi ia berhasil mendapatkan orang yang tepat untuk mengelola cabang McDonald-nya. Ray terus mempromosikan McDonald ke beberapa tempat. Ia mendoktrin calon investornya bahwa lengkungan emas McDonald menandakan jembatan menuju kesuksesan bersama. Dan hasilnya, banyak investor yang bergabung dengan bisnis McDonald melalui Ray. Suatu malam, Ray melakukan pertemuan dengan salah satu calon investornya. Namun di tengah promosinya, ia terlihat tertarik dengan salah satu wanita yang bernama Joan. Ia pun diperkenalkan dengan wanita tersebut dan ternyata wanita tersebut adalah istri calon investornya. Setelah melakukan promosi ke berbagai daerah, Ray pun pulang ke rumah. Ia begitu semangat menjelaskan konsep baru McDonald kepada Ethel. Ia tidak ingin McDonald hanya dikenal di daerah lokal saja, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Bisnis Ray tidak selamanya berjalan mulus. Ray menghadapi beberapa masalah finansial di bisnisnya. Ia pun meminta kenaikan profit kepada Dick dan Mac agar cabangnya bisa bertahan. Namun lagi-lagi hal itu ditolak oleh Dick karena kenaikan profit tersebut dinilai terlalu tinggi. Melihat sikap Ray yang semena-mena membuat Dick akhirnya menyesal telah membiarkan Ray masuk ke dalam McDonald. Di sini Ray bingung karena sudah 3 bulan nunggak tagihan bank. Agak aneh sebenarnya, franchise-nya rame tapi dapat profitnya itu sedikit banget. Sampai pada akhirnya datanglah konsultan keuangan bernama Harry. Datang ke Ray untuk membantu menata ulang finansial di bisnis franchise-nya. Harry menawarkan agar McDonald bukan lagi bisnis franchise, melainkan menjadi bisnis properti. Maksudnya apa tuh? Jadi calon investor nanti tidak lagi menyediakan tanahnya sendiri, melainkan akan disediakan oleh Ray yang nantinya calon investor harus menyewa di tiap tahunnya. Sehingga hal itu bisa membuat Ray mendapatkan keuntungan yang besar di tiap tahunnya. Nah, untuk menyiasati agar Ray tidak membayar royalti ke Dick dan Mac, Ray mendirikan perusahaan sendiri bernama Franchise Realty sebagai jembatan antara bisnis franchise realty dan McDonald's. Dan untuk kesekian kalinya, bisnis propertinya ini sukses besar. Banyak investor yang bergabung. Di sisi lain, Mac dan Dick meminta penjelasan atas bisnis baru Ray tersebut. Namun mereka tidak bisa ikut campur karena perusahaan tersebut di luar kendali mereka berdua, alias di luar bisnis McDonald's. Jadi intinya, Ray punya 2 keuntungan, yaitu 1 bisnis sewa lahan dan 1 bisnis franchise. Sedangkan Dick dan Mac hanya di bisnis franchise-nya aja. Di suatu malam, Ray menelpon Joan, istri dari investornya. Ya, awalnya mereka membicarakan bisnis McDonald sampai akhirnya mereka malah terlibat dalam perselingkuhan. Bener-bener emang si Ray ini habis dapat duit banyak malah selingkuh sama istri investornya. Hingga saat makan malam tiba, Ray mengatakan ke istrinya bahwa ia ingin menceraikannya. Ray kemudian segera mengurus segala harta yang akan diberikan kepada Ethel, mulai dari rumah, mobil hingga asuransi. Namun tidak dengan bisnisnya, karena Ray tahu bahwa dengan bisnisnya ini ia bisa membeli lagi rumah baru dan mobil yang baru. Beberapa hari kemudian, Ray mengirimkan surat bertuliskan McDonald Corporation kepada Mac dan Dick. Hal itu jelas membuat mereka berdua marah kepada Ray, karena Ray tidak berhak menggunakan nama McDonald seenaknya sendiri. Karena dia bukanlah penemu McDonald's, Mac dan Dick mengancam akan membawa masalah tersebut ke pengadilan. Tapi disinilah kesalahan Dick dan Mac. Mereka belum mematenkan nama McDonald sebagai milik mereka dan Ray memanfaatkan hal itu. Ray juga mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menang melawannya, karena bisnis franchise Ray sudah nasional, sedangkan Mac dan Dick bertahan di lokal saja. Mendengar hal itu membuat Mac kolaps dan jatuh pingsan. Ketika Mac sedang dirawat di rumah sakit, tiba-tiba Ray datang menjenguk Mac. Ia membawa bunga dengan surat di atasnya. Ketika Mac membuka surat tersebut, ternyata isinya adalah sebuah cek kosong, yang artinya Ray ingin membeli McDonald's dari Mac dan Dick. Sadar tidak akan menang melawan Ray,
Pada akhirnya, dengan amat terpaksa Dick dan Meg menjual McDonald's ke Ray dengan harga 2,7 juta dolar dan 1% keuntungan McDonald untuk selamanya. Pada awalnya Ray keberatan dengan permintaan mereka berdua. Namun Ray mempunyai cara agar ia tetap bisa untung. Ia pun menyetujui harga 2,7 juta dolarnya namun mengganti 1% keuntungan hanya dengan jabat tangan, alias tidak tertera di atas kontrak. Meg dan Dick yang polos pun menyetujui dengan kontrak tersebut. Saat di kamar mandi, Dick bertemu dengan Ray. Ia bertanya kepada Ray soal kedatangan awal Ray ke restorannya. Saat itu Dick dan Meg telah memberikan semua rahasia perusahaannya kepada Ray, tetapi kenapa ia tidak membuat restorannya sendiri, tetapi malah membuka cabang McDonald's? Ray pun menjawab bahwa jika ia membuka restoran dengan sistem yang sama dengan McDonald's, ia tidak akan berhasil. Selanjutnya ia mengatakan bahwa kunci kesuksesan McDonald's bukan berasal dari sistemnya, tetapi dari nama McDonald's itu sendiri. Sebuah nama yang unik dan mudah diingat oleh semua kalangan atau semua orang. Hingga sampai pada suatu hari Meg dan Dick diharuskan untuk melepaskan nama McDonald's dari restorannya sendiri. Karena ya seperti kita tahu bahwa mereka telah menjual McDonald's ke Ray. Ya sangat ironi bukan? Di satu sisi Ray dengan kesuksesannya di franchise McDonald's, tetapi sang pendiri aslinya malah harus melepaskan asetnya sendiri. Di penghujung film, akhirnya Ray menikahi Joan dan mengembangkan bisnis McDonald's bersama-sama. Ray sukses besar dengan McDonald's, ia berhasil mengembangkan McDonald's sampai ke 100 negara dan menjadikan McDonald's sebagai penguasa bidang makanan dan minuman terbesar di dunia. Dan film pun berakhir. Itulah sebuah alur kisah nyata di balik kesuksesan McDonald's. Namun di balik kesuksesannya terdapat kisah yang menyedihkan bagi Meg dan Dick selaku penemu asli McDonald's. Intinya dari Ray kita bisa belajar bahwa soal kegigihan dan kerja keras, sedangkan dari Meg dan Dick kita belajar untuk tidak selalu percaya pada orang asing di sekitar kita. So, akhir kata, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Apabila kalian punya rekomendasi film inspiratif lainnya, kalian bisa komen di bawah. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.